teman-teman, saya juga ditemani oleh spesial moderator kita nih pada pagi hari ini, yaitu Ibu Natasha Andrawina Darmawan. Beliau ini lahir di Jakarta pada tanggal 21 Desember tahun 2000. Dan juga beliau ini berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dari tahun 2019 hingga sampai saat ini, teman-teman nih. Dan juga beliau ini adalah mahasiswa yang aktif dalam organisasi nih. Nah, beliau ini adalah anggota BEM Muda Biro POSDM BEM Fakultas Kesehatan Usakti periode 2019 dan 2020. Dan juga beliau ini staf divisi Humas Satgas nih, Tri Krama Husada FK Usakti tahun 2020-2021. Dan juga beliau ini punya beberapa pengalaman kepanitiaan dari penanggung jawab divisi acara webinar Trisakti Mengabdi 2020, dan juga ada ketua nih panitia pengawas pemilu FK Usakti tahun 2020. Oke, langsung kita sapa saja ya. Selamat pagi Ibu Natasha. Selamat pagi Mas Fredly, Dr. Jun, Pak Erwan, dan juga selamat pagi para peserta webinar hari ini. Baik teman-teman, karena Ibu Natasha sudah hadir di tengah-tengah kita nih, mungkin waktu dan tempatnya saya persilahkan ke Ibu Natasha. Baik, terima kasih Mas Fredly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi para peserta webinar hari ini. Selamat pagi Dr. Jun dan juga Pak Erwan. Mungkin langsung kita mulai aja. Sebelum ke acaranya, saya izin untuk memperkenalkan pembicara kita pada hari ini, yaitu Dr. Jun. Dr. Jun Luhulima, Magister Sains, spesialis kedokteran kelautan, selalu bersemangat untuk memanfaatkan kemajuan ilmu kedokteran dan teknologi dan memadukan dengan kearifan lokal atau tradisional secara laras dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan martabat bangsa Indonesia. Dr. Jun mendapatkan gelar dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1981 dan disahkan oleh National Board Consortium Medical Sciences Jakarta di tahun 1982. Kemudian melanjutkan pendidikannya mendapatkan gelar Magister Sains Fisiologi dari Fakultas Kedokteran UI pada tahun 1989 dan kemudian mendapatkan gelar Dokter Spesialis Kedokteran Kelautan yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Kelautan Indonesia dan diakui oleh Majelis Dokter Spesialis ID pada tahun 2000 dan juga merupakan kandidat doktor pada Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin di tahun 2019. Dan berikut adalah beberapa edukasi non-formal yang pernah dijalani oleh Dr. Jun. Kemudian sampai dengan sekarang, Dr. Jun merupakan pakar fisiologi kedokteran di Fakultas Kedokteran UKI dan juga merupakan dokter luar biasa untuk materi patofisiologi umum dan kedokteran penyelaman dan pengobatan hiperbarik di Fakultas Kedokteran Universitas Patimura di Ambon, Maluku. Dr. Jun juga merupakan peneliti. Ini adalah beberapa aktivitas saintifik yang dilakukan oleh Dr. Jun. Kemudian Dr. Jun juga merupakan Ketua Bidang Minat Kesehatan dan Lingkungan Pusat Studi Wanita UKI, Lembaga Penelitian UKI, dan juga merupakan atlet. Ini ada beberapa capaian Dr. Jun di dalam bidang olahraga. Mungkin sekian untuk perkenalannya. Selamat pagi Dr. Jun. Selamat pagi. Bagaimana dok kabarnya hari ini? Baik, sehat. Terima kasih. Baik, jadi Dr. Jun untuk materi yang akan dibawakan hari ini yaitu gerakan yang lebih kompleks ya dok? Iya. Ya. Baik, kalau begitu mungkin boleh langsung dimulai dok? Baik, mungkin saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin saya untuk share PowerPoint.
kegiatan ini atau presentasi saya merupakan suatu lanjutan dari 2 kuliah sebelumnya. Sudah terlihat? Sudah, Dokter. Baik. Jadi topik kita adalah mengenai suatu peristiwa gerakan, dan ini diprakarsai oleh Yopindo. Apa yang akan saya terangkan hari ini terkait dengan beberapa kuliah sebelumnya, yaitu gerakan otot, juga gerak involunter. Kali ini adalah gerakan kompleks, dan bila banyak minatnya maka akan saya teruskan dengan sistem saraf, baik sensoris, motoris, sensoris maupun otonom. Jadi gerakan kompleks, gerakan yang paling kompleks yang kita lakukan itu sebetulnya termasuk gerakan volunter yang memerlukan perencanaan secara sadar. Jadi kita sadar mau melempar seperti pada gambar, dan ini melibatkan kontrol atau pengendalian mekanisme spinal dasar oleh otak. Jadi ada pengendalian spinal dasar, yaitu refleks yang sudah diterangkan pada 2 minggu yang lalu. Lalu kini adalah pengendalian mekanisme spinal dasar oleh otak. Nah, ilmuwan sebetulnya baru mulai mengerti interaksi kompleks yang terjadi di antara berbagai daerah ya atau bagian di otak selama gerakan volunter itu dilakukan. Nah, umumnya mereka temukan melalui eksperimen pada hewan. Sebelum kita melihat gerak volunter, maka kita akan mempelajari dulu klasifikasi dari gerakan. Jadi gerakan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori gerakan, yaitu pertama refleks, 2 gerakan volunter yang nanti akan kita saksikan, dan gerakan berirama atau ritme, yaitu misalnya gerakan seperti berjalan. Nah, ini adalah tipe-tipe dari gerakan. Kita akan melihat tabel ini, saya mengambil dari buku teks Silverthorne. Silakan nanti di-download bila memang sangat tertarik ya. Nah, untuk membedakan antara ketiga gerak tersebut, maka kita melihat dulu rangsang yang menginisiasi gerakan, kemudian contohnya, lalu kompleksitasnya, dan komentarnya. Jadi kalau kita mau melihat pada pelajaran 2 minggu yang lalu mengenai refleks, maka rangsang yang menginisiasi gerakan terutama adalah rangsang eksternal melalui reseptor sensoris, dan kalau sebenarnya ini terjemahan ya, maksudnya volunternya itu minimal ya, volunternya itu minimal. Lalu kalau misalnya gerak volunter, rangsangnya eksternal atau sesuai kemauan. Kalau ritmik itu volunter itu gerakan volunter pada awalnya aja, pada inisiasi dan waktu terminasi. Contohnya, kalau refleks misalnya lutut itu diketok atau refleks batuk atau refleks postural ya, sikap tubuh. Lalu kalau volunter kita lihat misalnya main piano ya, dia main piano, kemudian melempar bola pada softball, atau misalnya ice skating yang dipertandingkan, yang keindahan gerak. Lalu ritmik itu misalnya berjalan dan berlari, itu contoh. Sekarang kita mau lihat kompleksitasnya. Jadi kalau refleks itu kurang kompleks, integrasinya di medula spinalis atau di batang otak, berarti di bagian yang lebih bawah, dan bisa dimodulasi dengan modulasi oleh pusat yang lebih tinggi. Jadi misalnya kita ingin kita menginjak sesuatu, terus kita refleks, kita mengangkat, kita menginjak paku ya, refleks kita angkat,
Tapi bisa dimodulasi oleh pusat yang lebih tinggi. Jadi kita lihat, kita pelajari, apa ini? Wah, paku, ada yang taruh sembarangan. Lalu kita mulai marah misalnya, siapa yang menaruh paku sembarangan? Seperti itu ya, maksudnya modulasi dari pusat yang lebih tinggi. Kemudian kompleksitas dari gerakan volunteer ini paling kompleks karena terintegrasinya di korteks cerebri. Kalau ritmik kompleksitasnya intermediate, jadi di antara keduanya integrasi mula-mula di medula di spinalis, integrasi medula spinalis, tapi input dari pusat yang lebih tinggi. Jadi saya mau jalan gitu ya, atau udah jalannya udah stop diberhentikan gitu. Nah komentarnya artinya bahwa refleksi ini cepat ya, dan ini diturunkan. Jadi ada orang-orang yang memang refleksnya lebih cepat dari orang lain gitu ya. Oleh sebab itu sprinter rata-rata dari orang Maluku ya, biasanya sprinter tuh. Bisa juga dari yang lain, tetapi mereka sudah genetically itu lebih cepat ya gerakannya. Nah kalau volunteer kita lihat gerakan yang dipelajari bertambah baik dengan latihan. Jadi latihan itu misalnya menari 8 jam sehari, balet 8 jam sehari, musik 8 jam sehari, sehingga dapat menjadi gerakan bawah sadar atau sering kalau komentator pertandingan sepak bola mengatakan secara instingtual, maka misalnya Ronaldo akan menyundul bola dan gol gitu ya, secara instingtual, padahal itu dipelajari ya, kalau instingtual itu tidak dipelajari ya. Nah ini menjadi gerakan bawah sadar dan merupakan satu gerakan tersebut bisa menjadi memori ya. Nah memori atau memori otot itu disimpan di cerebellum biasanya ya. Nah ini umumnya pada atlet, baik itu atlet sepak bola, atlet softball ya, atlet yang kita lihat di ice skating lalu dia berputar, melompat, lalu mendarat di es, tetapi tidak jatuh, itu semua sudah ada memori otot yang tersimpan di cerebellum. Untuk gerakan yang ritmik, lintasan spinal bertindak sebagai pola generator, jadi generatornya di spinal. Tapi aktivasinya datang dari pusat yang lebih tinggi, dari keinginan kita. Mau jalan mau lari gitu ya. Lalu berhenti gitu. Dan juga membutuhkan input bisa dari yang lebih tinggi atau dari batang otak. Nah, sekarang kita mau menyaksikan ini adalah suatu refleks postural. Biasanya kalau kita mau lihat nih refleks yang lebih umum ya, yang sering kita lakukan. Refleks tersebut membantu kita mempertahankan posisi tubuh saat kita berdiri atau bergerak melalui atau di dalam ruang ya. Nah, refleks ini terintegrasi di batang otak. Kemudian selalu membutuhkan masukan atau input sensoris terus-menerus dari sistem sensoris. Misalnya visual, kemudian vestibular ya dari telinga bagian dalam, kemudian dari otot yaitu dari reseptor muscle spindle, dari tendon, Golgi tendon organ, dari sendi ya, proprioceptor. Nah, ini semua memberikan informasi tentang posisi tubuh relatif satu terhadap lainnya di dalam ruang. Nah, ini kita akan lanjut dulu untuk melihat memori dari otot. Saya kebetulan sempat mengambil ini peristiwa bagaimana seorang atlet master atletik, Nyonya Sumurbat, usia 84 tahun dari Mongolia. Jadi kebetulan dia kenalan, lalu saya sempat mengambil karena saya panitianya, dan kita lihat bahwa memori otot itu adalah kemampuan otak bawah sadar untuk memproduksi gerakan dan posisi volunteer yang dipelajari. Mari kita perhatikan. Dia mulai mengayunkan ke depan, ke samping, lalu dia putar, lalu dia lempar, dan
itu merupakan semua gerakan yang dipelajari. Dia pulang membawa 5 medali emas ya, karena memang dia dalam usia sekian memang jagoan ya, karena dia memang selalu berlatih. Nah, kemudian kita saksikan ada yang namanya reflex feed forward atau umpan maju gitu ya, umpan maju. Artinya memungkinkan tubuh untuk mempersiapkan gerakan volunteer. Ya, jadi kita misalnya arung jeram, lalu kita lihat ada batu atau kita lihat ada turunan yang curam ya, lalu kita udah siap-siap nih gitu ya. Lalu itu yang kita sebut sebagai mekanisme umpan maju ya, dan ini tujuannya supaya nantinya kalau sudah teratasi ada mekanisme umpan balik yang digunakan untuk menciptakan gerakan yang mulus dan berkelanjutan. Karena ini arung jeram ya kira-kira sejam ya kita lakukan. Ada batu, kita membantu, atau kadangkala guide-nya itu suka jahil ya, dia lihat ada batu, dia dorong ke batu, kita udah mulai lihat gitu bahwa wah, dia dorong perahu ini ke batu, kita akan jatuh, lalu kita udah siap-siap dengan ancang-ancang supaya jangan jatuh keluar dari rubber boat ya. Nah, koordinasi gerakan itu membutuhkan kerjasama dari banyak bagian otak. Nanti kita saksikan mana saja. Sekarang kita akan bahas mengenai, pengendalian terintegrasi gerakan tubuh. Artinya gerakan tubuh yang dikendalikan dan ini integrasi dari beberapa bagian. Nah, memang sebagian besar dari kita tidak pernah berpikir tentang bagaimana tubuh ini menerjemahkan pikiran menjadi tindakan ya. Kita selalu penyakit aja gitu ya. Tetapi jarang karena memang di dalam skenario kalau pengendalian gerak ini masuk di skenario neurologi ya, masuk di dalam neurologi, skenario semua penyakit, nggak ada skenario yang normal ya. Nah, oleh sebab itu saya mengajak saudara sekalian untuk menyaksikan bagaimana menerjemahkan pikiran menjadi tindakan. Nah, bahkan gerakan yang paling sederhana ya, itu pun membutuhkan waktu yang tepat, tindakan yang tepat sehingga kelompok antagonis dan sinergis berkontraksi dalam urutan yang sesuai dan pada level yang sesuai. Yang paling sederhana, misalnya kita mengambil teko dan menuang air. Maka gerakannya tentunya ketika kita mau mengambil teko, ada ekstensi lengan atas, ekstensi lengan bawah, ekstensi jari, lalu fleksi jari, lalu fleksi lengan bawah untuk dituang ke gelas. Nah, itu adalah urutan gerakan dan memerlukan kelompok otot yang sinergis ataupun antagonis ya. Artinya kalau mau fleksi maka antagonisnya harus relaksasi. Kalau enggak bisa terjadi. Kalau mau ekstensi maka fleksinya harus relaksasi. Kalau tidak mungkin terjadi. Nah, ini kita sudah bahas pada minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu, sorry. Nah, ini kita saksikan bagaimana sebetulnya Posturalus Rex. Jadi kita saksikan di pitcher ingin melempar bola kepada batter, tetapi terpleset. Tapi pleset nggak sampai jatuh, dia mampu mempertahankan sikap tubuh. Ya. Dia mampu. Kita saksikan lagi, mampu dia ya, tidak sampai terjatuh ya. Jadi itu sangat baik sekali. Nah, kita lihat bahwa selain itu, tubuh harus terus-menerus menyesuaikan posisinya untuk mengimbangi perbedaan antara gerak yang dimaksud dengan gerakan yang sebenarnya terjadi. Jadi maksud hati mau melempar, ternyata terpleset, berarti gerakannya harus diperbaiki. Dan untuk melakukan lemparan, dia harus mendapat informasi. Dari mana? Dari posisi batter.
posisi catcher, posisi dari dia sendiri terhadap ruang ya. Nah, kita lihat bahwa otaknya dengan cepat mengkompensasi perubahan posisi yang tidak terduga ya, melalui aktivitas otot secara refleks. Jadi secara sadar dia mau melempar, tapi kepleset. Akhirnya secara refleks dia memperbaiki posisi tubuh dan dia tetap berdiri untuk mencegat bola atau untuk mengutangi lemparan. Baik, kita lihat sekarang bahwa sebetulnya komunikasi antar bagian-bagian di sistem saraf ini terjadi karena otot rangka tidak dapat berkomunikasi satu dengan lainnya. Gitu. Jadi nggak bisa misalnya otot yang di tangan saya ngomong sama yang di lengan, ekstensi dong, nggak bisa ya. Jadi otot rangka tidak bisa berkomunikasi, dia berkomunikasi dengan sistem saraf melalui neurotransmitter ya. Tapi otot rangka tidak bisa berkomunikasi satu dengan lainnya secara langsung sehingga mereka mengirim pesan ke pusat sistem saraf melalui muscle spindle ya. Muscle spindle dikirim ke pusat untuk memungkinkan pusat integrasi mengambil alih dan mengarahkan gerakan ya. Nah, sekarang kita saksikan integrasi refleks otot yang tadi baru kita saksikan. Kita saksikan sebagian besar gerakan tubuh sangat terintegrasi ya. Tadi kita lihat postura refleks ya. Jadi dia mau lempar, terpleset lalu dia memperbaiki posisi ya. Lalu kita lihat respons yang terkoordinasi itu membutuhkan masukan dari berbagai bagian otak. Nah, sekarang mari kita lihat pusat integrasi, pusat sistem saraf yang berperan untuk mengontrol atau mengendalikan gerakan tubuh apa saja gitu ya. Jadi kita lihat di sini ada medula spinalis pada level bawah, ada batang otak, ada cerebellum, ada talamus, ada korteks cerebri, daerah sensoris, asosiasi maupun motoris, dan juga ada ganglia basalis. Ya, ada ganglia basalis. Nah, di sini kita lihat ketika otot mau berkontraksi, dia nggak bisa komunikasi ya ke otot sendiri. Dia harus mengirimkan pesan dulu karena ada muscle spindle. Nah, pesan dari sensoris ini disampaikan ke medula spinalis, ke cerebellum, dan ke batang otak. Ya. Nah, kita lihat sekarang untuk mengintegrasikan gerakan, maka pusat sistem saraf dalam pengendaliannya itu dia terdiri atas 3 level atau ada 3 level ya. Yang pertama, medula spinalis yang mengintegrasikan refleks spinal dan memiliki generator pola sentral tadi untuk berjalan. Yang kedua, batang otak dan cerebellum yang mengontrol refleks postural dan gerakan tangan serta mata, artinya untuk keseimbangan gitu ya. Kemudian juga ada korteks cerebri dan ganglia basalis, ini ganglia basalis dan korteks cerebri yang bertanggung jawab atas gerakan volunter. Dan ganglia basalis ini berkomunikasi melalui talamus. Nah, sekarang kita saksikan bagaimana sebetulnya talamus yang menerima informasi itu menyampaikan dan memodifikasi sinyal saat mereka lewat dari medula spinalis, ganglia basalis, dan cerebellum ke korteks cerebri. Kita saksikan dulu dari bawah. Pertama, di sini ada input sensoris. Jadi input sensoris dari reseptor menuju medula spinalis di sini, kemudian ke batang otak,
dan cerebellum ini, sinyal dari alat vestibular menuju cerebellum. Jadi ada juga sinyal dari alat vestibular yang menuju cerebellum. Nah, kita lihat yang kedua di sini ya, bahwa refleks postural dan refleks spinal yang tidak membutuhkan integrasi korteks ya, ini kita lihat. Jadi bisa saja begitu ada rangsang di sini, sinyal rangsang ditangkap oleh reseptor, diterima medula spinalis, dihantarkan ke batang otak untuk menyesuaikan sikap, kemudian di sini sinyal output menginisiasi gerakan tanpa input dari korteks. Nah, lanjut dari informasi yang masuk ke batang otak dan cerebellum, maka informasinya itu akan masuk ke talamus. Ganglia basalis baik dari batang otak ataupun dari cerebellum. Nah, semua informasi yang masuk ke talamus itu akan dimodifikasi, tapi dia sampaikan dulu ke korteks untuk dimodifikasi, kemudian baru nanti korteks motorik akan menginstruksikan untuk melakukan gerakan. Tadi kita katakan bahwa gerakan refleks tidak memerlukan input dari korteks cerebri. Jadi artinya yaitu refleks yang pengendalinya adalah di medula spinalis maupun postural refleks yang pengendalinya adalah di batang otak maupun di cerebellum. Nah, di sini kita saksikan kalau tadi dikatakan reseptor sensoris, apa saja sebetulnya reseptor sensoris untuk memunculkan refleks postural. Kita lihat di sini ada muscle spindle, ada Golgi tendon organ, dan ada reseptor kapsul sendi. Ya, ini merupakan proprioseptor. Peristiwanya sama seperti yang tadi saya jelaskan bahwa dari rangsang dia terpleset, kemudian diterima oleh reseptor sensoris, dihantarkan ke medula spinalis, ke cerebellum, ke batang otak untuk melakukan suatu postural refleks. Tapi harus dimodifikasi. Untuk artinya dimodifikasi dalam arti nanti gerakannya kan harus diperbaiki gitu ya. Atau dia memperbaiki posisinya dia tidak menempati tempat yang licin misalnya. Nah, untuk gerakan-gerakan yang nanti akan dilakukan, sebelumnya sudah ada informasi masukan dari ganglia basalis, batang otak cerebellum ke talamus dan ke sensory area dari korteks cerebri. Ya, ini baru area sensoris, belum area motoris. Di sini kita saksikan lebih detail lagi bahwa kalau nanti ada yang membaca buku-buku lain ya, ada gambar misalnya di Atlas of Physiology, itu ada gambar yang lebih kompleks. Saya menerangkan dengan gambar yang diagram yang sangat sederhana ya. Jadi batang otak selain dia mendapat informasi dari cerebellum dan dari medula spinalis, maka atau dari medula spinalis dia juga mendapat dari cerebellum. Di sini kita lihat ya. Nah, ini bagian otak yang bertanggung jawab untuk cerebellum ini merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk gerakan penyesuaian, jadi fine tuning gitu ya. Nah, hasilnya adalah gerakan refleks tadi, postural refleks, supaya jatuhnya jangan jatuh, kan bisa diatur jatuhnya jangan dibecek gitu ya, agak miring dikit supaya jatuhnya di rumput. Nah, itulah modifikasi yang dibantu oleh asupan dari cerebellum dan batang otak ke talamus, lalu disampaikan ke korteks sensoris untuk nantinya disesuaikan gerakannya. Nah, namun beberapa informasi sensoris dikirim melalui jalur ascendens, itu yang tadi saya terangkan, ke area korteks sensoris tadi sudah saya terangkan. Tempat informasi tersebut dapat digunakan untuk merencanakan gerakan volunter. Gerakan volunter apa misalnya?
dia merencanakan, tadi kan refleks langsung bangun, dia merencanakan apa? Saya lempar lagi gitu ya, saya lempar lagi atau aduh ini tolong benerin nih, kenapa nih bisa licin di sini? Tolong dibetulkan, nah seperti itu. Lalu dia melakukan gerakan sesuai keinginannya, ya, tetapi sudah mendapat masukan dan telah terjadi refleks postural. Nah sekarang kita akan mengamati gerakan volunteer itu sendiri. Jadi kalau tadi semua dikirim ke korteks cerebri, korteks sensori cerebri, korteks cerebri. Sekarang dari korteks cerebri mau diinginkan suatu gerakan yang volunteer. Gerakan volunteer apa? Ya melakukan lemparan dengan lebih baik ya dan posisi yang lebih tegap supaya tidak terpleset atau tidak jatuh ya. Nah, di sini kita lihat gerakan volunteer ya pada gambar ini juga saya ambil dari Silverthorne ya. Gerakan volunteer dapat dibagi menjadi 3 fase. Pertama adalah perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang kedua adalah inisiasi dari gerakan dan yang ketiga adalah eksekusi ya, eksekusi. Nah, ini yang melakukan adalah bagian-bagian otak yang berbeda. Kita amati bahwa untuk planning, maka di sini ada ide dulu. Ah, saya mau melempar lebih bagus lagi. Tadi kayaknya kaki saya terlalu tinggi diangkat, makanya saya jatuh. Tadi saya nginjek yang licin, makanya saya jatuh gitu ya. Jadi dia sudah punya ide untuk melakukan lemparan yang lebih baik. Dan ide itu tentunya setelah dia scanning di korteks asosiasi, di mana tersimpan memori gitu bahwa, oh kalau mau lemparan yang bagus, kaki saya harus lebih ngejejak gitu ya, lalu gerakan saya harus lebih pas, dipanggillah memori untuk melaksanakan planning tadi. Dia mau planning nih. Planningnya apa? Melakukan lemparan fast ball atau slow ball gitu ya. Artinya bola yang cepat atau bola yang lambat. Nah, gerakan volunteer itu tentu perlu koordinasi, bukan hanya korteks ya, lalu cerebellum, tetapi tadi kita lihat koordinasi dengan korteks asosiasi, juga dengan korteks cerebri ini motor korteks dan juga dengan cerebellum dan dengan ganglia basalis di sini ya. Nah, kemudian kita amati setelah muncul suatu planning, ini saya mau bola cepat atau bola lambat ya. Oh, saya mau bola cepat. Lalu terjadi suatu keputusan. Saya mau memberikan bola cepat. Nah, itulah dikirimkan informasi ke korteks motorik. Tetapi sebetulnya bila kalian mempelajari buku-buku yang lebih detail seperti di Ganong dan di Guyton, maka ada supplemental PMA dan SMA daerah yang nantinya akan menyesuaikan gerakan urutan dari gerakan ya. Lalu di sini dari motor cortex dia akan bertanya dulu kepada cerebellum, ini udah cukup enggak ya kecepatannya, udah cukup belum ya kekuatannya gitu ya. Lalu dikirimkan kembali motor cortex sudah yes, aku akan sudah mau melakukan gerakan fastball saja. Saya tidak mau slow ball. Lalu dia execute. Begitu dia execute terjadi gerakan dan hasil gerakan ternyata kan tadi dia mungkin yang kedua masih jatuh ya. Lalu ada informasi kembali untuk memperbaiki gerakan ya. Nah, di sini terlihat bahwa juga ada kerjasama dengan cerebellum untuk tuning, fine tuning dari gerakan, artinya supaya lebih pas gerakannya. Nah, perilaku seperti gerakan itu selalu membutuhkan pengetahuan tentang posisi tubuh dalam ruang. Saya posisinya di mana ya? Oh, saya berdiri di atas mat gitu, di atas mat, atau saya berdiri di pasir nih. Lalu dia juga mendapat pengetahuan misalnya tentang ini batter udah mau pukul ya, catcher udah siap gitu dengan gerakannya. Lalu penonton udah sorak-sorai, oke. Berarti saya udah mesti mukul nih.
Tapi kita harus memutuskan keputusan tentang gerakan apa yang harus dilakukan, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Keputusannya tadi adalah ditentukan oleh ganglia basalis. Jadi ketika, oke, saya planning, saya mau mukul. Oke, mukul ada pilihan, bola cepat atau bola lambat. Lalu dikirimkan informasinya ke ganglia basalis yang menentukan atau mengambil keputusan, oke, saya mau bola cepat aja, nggak jadi bola lambat. Karena saya lihat bahwa dia lemah kalau saya kasih bola cepat. Gitu. Lanjut kita lihat bahwa rencana untuk melaksanakan gerakan yaitu bagaimana, how saya melakukannya ya tadi, mau bola cepat atau bola lambat ya. Lalu kemampuan untuk menyimpan rencana gerakan di dalam ingatan cukup lama. Lalu kita harus simpen memori dari rencana gerakan. Saya mau gerakan masih sorak-sorai, wow, sorak-sorai. Tapi tuh sprit udah mesti lempar. Nah tadi rencana gerakan tersimpan tuh di memori gerak ya. Nah begitu prit langsung dia melakukan gerakan. Jadi itu harus disimpan ya, disimpan di cerebellum ya. Ya itu tadi ya, jadi kemampuan sekarang apa nih yang baru lalu udah terjadi nih misalnya kemampuan menyimpan untuk melaksanakannya. Nah, setelah dilaksanakan gerakan, terus saya baru aja melaksanakan gerakan kok kayaknya salah lagi nih, gitu ya. Oke, kalau gitu saya harus memperbaiki lagi ya gerakan sehingga ini terus-menerus ada informasi dari mata, dari keseimbangan, proprioseptor yang masuk ke cerebellum, batang otak dan cerebellum. Nah, seperti gerakan refleks, umpan balik sensoris digunakan untuk terus-menerus menyempurnakan proses. Ini yang tadi saya sampaikan ya, jadi terus-menerus dia menyempurnakan proses melempar bola tadi ya. Nah, sekarang bagaimana sebetulnya lebih detailnya pengendalian gerakan volunter oleh pusat sistem saraf yaitu khususnya otak ya dan bagian-bagiannya. Kita lihat lagi, kita kembali ke pelempar softball. Kita telusuri prosesnya. Saat dia memutuskan akan melempar bola cepat atau bola melambung, ya. Nah, ini yang menyaring ganglia basalis nih, ya. Nah, ketika dia berdiri di tempatnya, pelempar sangat sadar akan sekelilingnya. Pemain lain di lapangan, ada batter, ada catcher, kemudian ada wasit, ada penonton ya, sangat sadar ya, dan juga kotoran di bawah kakinya dia sadar juga itu yang menyebabkan dia kepleset gitu ya. Nah dengan bantuan input visual dan somatosensoris yaitu yang dari propriosepsi ya, dari muscle spindle, Golgi tendon organ ya, dari kapsul sendi. Lalu ini bantuan input visual dia ke sensoris cortex, menyadari dulu posisi tubuhnya saat dia memantapkan dirinya untuk melempar ya. Jadi tadi kita lihat bahwa semua informasi masuk dulu ke korteks sensoris. Baru nanti korteks sensoris akan mengirimkan impuls ke korteks motorik untuk execute ya. Tetapi tentu execute melalui tadi melewati bagian-bagian lain. Nah, sekarang untuk detailnya saya mengajak saudara untuk melihat bagian-bagiannya dulu. Ini adalah sensory reseptor sensoris yang memberi input kepada medula spinalis ya. Lalu kita lihat sekarang kalau ini refleksnya tidak bukan gerakan yang volunter, maka dia cuma sebatas di sini. Tapi kita bukan lagi membahas refleks, kita membahas gerakan volunter. Tadi semua informasi sudah disampaikan kepada input sensoris nomor 1 kepada korteks sensoris.
yaitu area 321 dari Brodmann, udah masuk ke situ, maupun korteks sensoris yang lain, penglihatan ya dan lain-lain. Oke. Lalu input sensoris itu saya dari mana gitu ya. Tadi kan dia udah tahu tuh ya. Nah, kemudian setelah dari korteks sensoris, dia tidak langsung ke korteks motoris. Dia pergi dulu nih, dia pergi dulu ke, kan informasi masuk tuh. Kemana? Ke korteks prefrontal dan area asosiasi motorik ya, area asosiasi motorik. Di mana sebetulnya semua yang pengalaman terdahulu itu sudah tersimpan ya. Sudah tersimpan bahwa nih kalau tanahnya becek saya bakalan jatuh nih. Kalau melihat orang ini seperti dia nggak bisa mukul bola lambat berarti harus kasih bola cepet nih. Jadi ini semua memori tersimpan di sini. Nah, kemudian dia memutuskan dari sini korteks prefrontal dia ke ganglia basalis informasinya. Dia harus memutuskan jenis lemparan mana yang akan dilakukan dan mengantisipasi konsekuensinya. Artinya kalau bola lambat pasti dia bisa mukul. Kalau bola cepat nggak bisa mukul nih gitu. Nah, berdasarkan memori sebelumnya yang disimpan di korteks asosiasi motorik, yang tersimpan dalam area asosiasi motorik dan korteks prefrontal. Gitu. Apa nih yang saya mau lakukan? Planningnya apa? Ya kan? Nah, planning ini sebetulnya menempati banyak jalur di korteks prefrontal dan asosiasi. Ya, saya bisa lempar bola melambung ke atas, bisa melempar bola lambat ke bawah, bisa melempar bola cepat. Ya. Nah, inilah basal ganglia yang akan nantinya memplanning. Lalu dia menyatakan, enggak berdasarkan memori saya sebelumnya, berdasarkan pengalaman saya, latihan dan bertanding berkali-kali, ini orang model begini harus bola cepat. Ya. Disitulah dia mengirimkan impuls ke talamus. Ya. Lalu dari talamus nanti kita lihat akan disampaikan ke korteks motorik. Ya. Kita lihat slide berikutnya. Nah, slide berikutnya, perencanaan sudah dilakukan, pengambilan keputusan sudah, lalu kan jalur yang tadi nih menuju ganglia basalis, lalu rencana sudah, melaksanakan gerak bagaimana akan melakukannya sudah, dan keputusan bolanya sudah, keputusannya mau bola cepat, selanjutnya informasi menuju talamus. Nah, talamus untuk modulasi sebelum kembali ke korteks, lalu dia kembali ke korteks. Ya, kembali ke korteks, lalu kita lihat lanjut. Sebelum kita lanjut, mungkin supaya kita sedikit menarik ya, karena kita biasanya kan skenario-skenario itu penyakit ya. Jadi kalau disfungsi ganglia basalis itu gangguannya itu bisa menyebabkan gangguan gerakan yang serius. Ya. Gangguan gerakan yang serius biasanya karena neurotransmitter dopamin yang membantu mengontrol gerakan itu dibebaskan ke ganglia basalis oleh akson neuron yang terletak di substansia nigra. Jadi kelompok sel di otak tengah atau midbrain ya. Jadi ada disfungsi nih. Ada disfungsi. Nah, apa efeknya? Efeknya pertama kita lihat terjadi tremor. Tapi tremor bukan yang begini ya, tremornya biasanya kayak ngitung uang gitu ya. Jadi gerak-gerak yang tidak terkendali, jadi gerak yang tidak bertujuan. Ya, untuk bertujuan maka sebetulnya perlu keterlibatan dari daerah-daerah termasuk tadi ganglia basalis dengan neurotransmitter inhibisi ya. Nah, pada disfungsi ganglia basalis neurotransmitter inhibisi tidak berperan ya. Pada buku-buku yang lebih detail neuroscience itu diceritakan gitu lebih detail
bahwa neurotransmitter inhibisi nggak terjadi, jadi dia gerak terus begini, ya. Bukan tremor ya, kalau tremor begini, tapi ini dia gini, ya. Lalu di sini kita lihat dopaminnya kurang, ya, lalu kita kasih dopamin dalam pengobatan, jadi terjadi gangguan pada neuron, ya, neuron yang membebaskan dopamin tadi, ya. Nah, orang dengan penyakit Parkinson mengalami degenerasi neuron nigral, pasokan dopamin habis, lalu mengakibatkan gejala Parkinson, ya, tremor, ya, tadi gerakan yang terus-menerus seperti ini, kekakuan, akinesia, ketidakmampuan untuk melakukan gerak, ya. Lalu kita lihat lanjut, ya, lanjut. Nah, setelah tadi sampai ke korteks motorik, maka 3 nih, ya. 3, maka terjadi komunikasi antara korteks motorik dengan cerebellum. Untuk apa? Untuk koordinasi. Koordinasi apa? Ketepatan. Ketepatan, kecepatan, kekuatan. Dia koordinasi dulu, ya. Memberi input ke cerebellum. Jadi begitu pelempar membuat keputusan mau melempar bola cepat tadi, maka korteks motorik bertanggung jawab mengatur pelaksanaan gerak kompleks ini, ya. Tapi korteks motorik nih belum siap gitu ya. Dia kayaknya masih mau nanya-nanya gitu. Mau nanya-nanya karena dia bertanggung jawab terhadap gerakan kompleks ini. Dia kan mau kasih bola cepet tuh, zut gitu ya. Dia masih belum yakin, dia mau nanya-nanya dulu. Nah, itulah dia kirim informasi, nih jalur, mengirimkan sinyal ke cerebellum, dia bertanya nih sama cerebellum, ini kekuatannya seberapa nih, ya kan? Terus apa namanya, kecepatannya mesti gimana nih? Lalu ketepatannya gimana ya? Jadi sebelum memulai gerakan informasi menurun ke cerebellum, ya. Dan juga ada yang dari ganglia basalis, dari korteks asosiasi motorik dan tadi korteks motorik ini sudah ya, dan juga ada dari sini ya. Dari sini juga ke korteks motorik lalu memberikan input ke cerebellum ya. Nah, lanjut kita lihat bahwa dalam bentuk koordinasi, cerebellum membantu dalam membuat penyesuaian postural dengan mengintegrasikan umpan balik dari reseptor perifer. Jadi tadi si cerebellum ini bisa saja dari informasi yang masuk mengenai tadi dia postural refleks ya, tadi kan dia jatuh ya, masuk begini dari sensoris ke cerebellum, lalu penyesuaian postural. Kenapa? Karena kan harus melempar dengan sikap tertentu. Jadi kaki diangkat, yang satu nahan, tangan ke belakang. Nah, oleh sebab itu cerebellum mempersiapkan batang otak agar postur itu harus siap untuk menerima gerakan yang akan dilakukan, ya. Nah, cerebellum sebelum gerakan dieksekut, dia kirim dulu informasi tadi mengenai ketepatan, kekuatan, dan kecepatan, ya. Ganglia basalis juga memberikan informasi ke batang otak, ya, untuk postur dan keseimbangan dan gaya berjalan gitu, ya. Nah, lalu kita lihat di sini, setelah disampaikan ke korteks motorik, baru nanti akan dieksekut, ya, kita lihat. Nah, sebelum kita mau melihat eksekusi, kita mau lihat peran cerebellum dulu, ya. Karena apa? Karena biasanya kalau di blok neurologi selalu kalian dihubungkan dengan skenario penyakit, ya. Nah, ini kita lihat kalau cerebellum dia harus menyetel, ya. Jadi untuk memahami bagaimana cerebellum itu mengatur gerakan, ikut membantu gerakan yang kompleks, dia harus nyetel output motorik. Jadi dia kan ngasih informasi ke korteks. Karena kalau korteks udah ngasih eksekusi, nggak ada yang bisa dibetulkan lagi, ya. Gerakannya harus diulang,
Nah, sekarang kita mau melihat seperti apa sih peran si cerebellum. Contohnya kita megang gelas. Gelas penuh sama gelas kosong beda kekuatannya. Kalau gelasnya penuh, maka kekuatannya lebih besar. Kalau kosong nggak usah kuat-kuat, ya, nggak usah kuat-kuat. Kalau kita nggak kuat, kita diisi penuh, maka tangan kita akan ke bawah. Itu yang kemarin kita lihat, ya. Nah, contoh yang lain, kita misalnya mau main volley gitu ya, main volley. Terus kita mau smash, kita tahu orang yang memang nggak bisa nangkep itu posisi tertentu, kita smash ke situ ya. Nah itu harus diatur ketepatan, kekuatan, kecepatan supaya pas jatuh di tempat orang yang tidak mampu untuk menangkap ya. Jadi gerakan nanti yang akan dihasilkan sesuai dengan kebutuhan spesifik pada setiap tugas baru ya. Lalu kita lihat bukti menunjukkan bahwa saat kita berjalan, saat kita bicara, saya bicara, atau bermain alat musik, main biola ya atau piano, maka informasi pengendalian gerakan motorik itu selalu diperlukan. Dan terperinci tadi sekali ya, disimpan di dalam cerebellum ya. Nah, itu gerakan motorik yang terperinci di dalam cerebellum itu ya, itulah memori dari gerakan. Sehingga nggak usah mikir nanti nunduk ya lalu kepalanya begini baru saya nyundul bola gitu ya kalau main bola gitu. Atau nanti tangan saya harus begini untuk melempar gitu ya. Nah, itu udah otomatis ya karena apa? Gerakan motorik yang diperlukan dan terperinci baik kekuatan, baik ketepatan, baik kecepatan disimpan di dalam cerebellum di mana ia dapat dipanggil oleh perintah dari kuasa. Contoh lain, ya contoh lain. Ini sering kita tidak tahu bahwa ini peran dari cerebellum. Seorang anak kecil ketika dia mewarnai, maka gerakannya belum tepat. Mewarnai selalu keluar-keluar gitu, ya. Juga pada orang yang stroke. Jadi waktu awal stroke, lalu mulai dia bisa menggerakkan lengannya dan mencoba untuk menggambar karena stroke-nya tidak total ya. Itu juga akan keluar dari gambar-gambar yang sudah ada cetakannya itu lalu kita pakai pensil warna ya. Nah ini biasanya keluar. Yang membuat kita bisa rapi begitu ya. Atau kita menjelujur atau kita membuat bordir ya. Itu semua karena peran cerebellum ya. Dia bisa tepat sekali ya peran cerebellum. Nah ini contoh yang paling gampang yang sering terabaikan karena kita terlalu belajar banyak tentang penyakit. Nah, tapi tetap saya kasih contoh nih tentang penyakit. Bagian otak lain yang sangat penting untuk mengkoordinasikan dan menyesuaikan gerakan terampil adalah cerebellum. Jadi gangguan fungsi cerebellum menyebabkan koordinasi kontrol otot yang jelek, yang buruk ya, lack of coordination, lalu gangguan keseimbangan, kita lihat gangguan keseimbangan, kemudian meraih sesuatu juga susah di sini karena lemah ya. Kemudian juga kita lihat di sini menunjuk ke satu tempat susah ya. Lalu bicara juga susah, gerakan mata juga susah ya. Jadi ini untuk ketepatan. Nah sekarang komplit nih, udah ya. Komplit ketika informasi dari cerebellum masuk ke korteks motorik, mulailah eksekusi. Kalau udah eksekusi, tidak bisa dibatalkan lagi, ya. Makanya kalau misalnya pusat bicara nih ya, pusat bicara, kan ada pusat bicara. Kita belum mengucap, baru merencanakan, ada pusat perencanaan bicara nih. Saya mau ngatain ya, mengatain dia misalnya Ambon loh, saya ngatain karena saya orang Ambon ya. Ambon loh gitu. Kebetulan jagoan orang Ambon lewat. Jadi saya gini, apa kabar Pak? Apa kabar gitu.
nggak jadi ngomong Ambon. Jadi tidak eksekusinya beda, bisa itu dengan cepat diubah ya. Nah ini kenapa? Karena begitu kita udah itu udah nggak bisa diganggu gugat ya. Begitu kita udah keluar Ambon dong, udah nggak bisa diganggu gugat. Itu akan eksekusi ya. Dari korteks motorik dieksekusi melalui yang namanya korteks kortikospinalis ya. Kalau dia pergi ke mata ke bulbar namanya kortikobulbaris, yaitu ke batang otak, lalu ke saraf-saraf kranial ada juga ya. Nah itu dari sini dia dari korteks kortikospinalis langsung ada serat neuron alfa motorik ke otot skelet untuk melakukan kontraksi otot dan gerakan ya. Selain itu ada eksekusi ekstrapiramidal yang mempengaruhi postur, keseimbangan, dan gaya jalan. Dan ini dia mendapat pasokan atau masukan dari ganglia basalis ya, dan juga dari daerah ya sebenarnya ganglia basalis masuk ekstrapiramidal. Tapi sekarang itu tidak lagi dipisah-pisah ya, ekstrapiramidal dan piramidal gitu ya. Lalu kemudian setelah gerakan ini terjadi, baru jatuh atau lemparan salah. Barulah di sini ada feedback ya, kembali lagi ke korteks sensoris untuk memperbaiki gerakan. Nah ini adalah saya ambil dari Silverthorne juga. Ini adalah tractus corticospinalis di mana interneuron. Jadi di sini kita lihat ada homunculus motorik ya. Artinya di sini di korteks motorik di area 3, area 4 dari Brodmann tertata suatu daerah. Kalau ini dirangsang pakai elektrode, maka otomatis jari akan melakukan gerakan. Kalau daerah ini lidah yang akan gerak. Kalau daerah ini dikasih elektrode listrik, maka akan terjadi gerakan bibir. Nah ini penataannya disebut homunculus motorik. Ya. Nah di sini kita lihat bahwa ada saraf-saraf dari korteks motorik, dia akan berjalan langsung melalui kapsula interna ya di sini di daerah yang sempit. Nah seringkali pendarahannya tuh tidak baik, makanya kalau pendarahannya tidak baik maka terjadilah iskemik ya, lalu bisa terjadi stroke ya, sehingga lengan dan tungkai tidak bisa digerakkan, juga bibir tidak bisa bicara, lidah tidak bisa digerakkan ya. Di sini kita lihat dia menurun di otak tengah ya, dan di sini ada yang menyilang yaitu saraf-saraf kranial ya, ke otot-otot yang dipersarafi saraf kranial, lalu turun ke bawah ke medula oblongata. Di sini dia menyilang garis tengah ya, di piramid sehingga disebut tractus piramidalis. Lalu dia menurun ke daerah lateral dari cornumedula spinalis, dan inilah yang kita sebut sebagai tractus corticospinalis lateralis. Lalu kita lihat di sini dia akan bersinaps ya, di sini bersinaps dengan neuron motorik alfa yang ada di kornu anterior untuk nantinya mempersarafi otot skelet ya, sehingga terjadi kontraksi ya. Jadi kita kembali, keputusan pelempar atau pitcher untuk melempar bola cepat sekarang telah terjadi dan telah diterjemahkan dari pikiran menjadi tindakan. Ke dalam terjemahan itu tentunya ke dalam potensial aksi yang berjalan ke bawah melalui jaras kortikospinalis ya. Sekelompok interneuron yang mengendalikan gerakan volunter yang berjalan dari korteks motor, itulah tractus corticospinalis, di mana mereka bersinaps langsung dengan neuron motorik somatis alfa. Ya. Nah, ada sedikit refleks yang disebut umpan maju dan umpan balik informasi selama gerakan. Artinya,
saat pitcher memulai lemparan, lalu ada refleks postural, feed forward, jadi dia udah tahu nih, postur tuh harus yang dilakukan bagaimana nih untuk menyesuaikan posisi tubuh. Dia menggeser berat badan sedikit untuk mengantisipasi perubahan yang akan terjadi, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa tubuh bergerak karena ada inisiasi dari otak, ya. Lalu di sini postur terganggu, memberikan informasi feedback, tetapi sebenarnya sebelum ada feedback, sudah ada dulu suatu umpan maju untuk mengantisipasi gangguan kemungkinan kalau postur itu mengalami gangguan. Jadi sebagai ringkasan dijelaskan pada hari ini, bagaimana pusat sistem saraf mengontrol gerakan tubuh, mengenai refleks postural dan spinal mengikuti pola dasar refleks, ya, yaitu input sensoris yang terintegrasi di pusat sistem saraf, kemudian bekerja ketika sinyal output menuju otot rangka. Gerakan volunter tidak memerlukan input sensoris untuk memulainya, tetapi mengintegrasikan umpan balik sensoris untuk memastikan kelancaran eksekusi dari gerakan. Ini adalah referensinya, yaitu Ganong, kemudian Vander, kemudian Silverthorne, dan Atlas of Physiology, Silbernagel, ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Dr. Jul untuk pemberian materinya. Materi hari ini judulnya gerakan yang lebih kompleks ya dok, dan materinya benar-benar kompleks. Baik, mungkin sekarang kita buka pertanyaan untuk para peserta ya dok. Iya, silakan. Untuk peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan di kolom chat, disertai dengan nama, dari mana, dan juga pertanyaannya. Boleh langsung dikirimkan melalui chat aja. Dan dokter sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya juga punya pertanyaan sendiri nih dok, dari materinya Dr. Jun tadi. Ya. Jadi ini kan gerakan kompleks ini kurang lebih itu adalah integrasi antara kolaborasi dari basal ganglia, lalu motor cortex dan ini ya dok, dan cerebellum. Iya. Nah, lalu apa yang paling berpengaruh dalam gerakan ini? Apakah gerakan kompleks sama dengan kolaborasi dari tiga-tiganya, atau ada yang paling bekerja di sistem integrasi ini, dok? Sebenarnya dalam gerakan kompleks ini maka ada hierarki sebetulnya. Saya tidak tampilkan hierarki karena saya menggunakan buku Silverthorne ya, yang lebih gampang gitu. Jadi saya tidak ada hierarkinya. Tunggu, saya belum. Oke. Jadi saya tidak menentukan hierarki, tetapi sebelum kita melaksanakan atau berpikir mengenai kolaborasi apa saja, bagian-bagian apa saja di otak ini yang berperan ya, kolaborasi, kita harus melihat dulu hierarki. Contoh hierarki gini deh, malaikat nih, malaikat juga punya hierarki loh. Ada Tuhan dulu, baru malaikat, archangel, baru malaikat yang biasa, baru nanti dia bisa nolong kita. Jadi ada hierarki ya. Nah, kalau di otak hierarkinya itu yang tertinggi itu adalah korteks asosiasi ya. Korteks asosiasi dengan ganglia basalis. Itu adalah hierarki yang tertinggi. Karena merekalah yang melakukan suatu, ada ide ya dari gerak, tadi kepleset berarti lemparannya juga salah, berarti harus diperbaiki.
Nah itu yang tertinggi. Jadi dia yang memunculkan ide, ya korteks asosiasi dan juga ganglia basalis yang memutuskan. Jadi korteks asosiasi contoh yang paling gampang deh gini. Telepon bunyi, ya. Ini telepon saya tadi bunyi nih, tapi dia bergetar. Maka korteks asosiasi saya ya menyatakan, itu telepon bunyi. Mesti saya apain ya gitu ya? Apakah saya ambil atau saya biarkan atau saya suruh orang lain ambil dan menjawab. Itu ada pilihan-pilihan. Nah, pilihan ini disodorkan ke ganglia basalis. Ganglia basalis yang mensortir. Ini saya, Dokter Jun, saya lagi mengajar, lagi memberi kuliah. Berarti abaikan saja. Nah, itulah keputusan. Itulah yang atau karena kita menunggu telepon penting, maka kita panggil orang lain. Tolong diangkat gitu. Kita panggil, sini, tolong diangkat. Nah, itu adalah pilihan dari beberapa alternatif tadi, ya. Jadi alternatif nanti atau planning itu adalah korteks asosiasi. Nanti keputusan yang bikin adalah ganglia basalis. Nah, itu yang tertinggi. Lalu ada hierarki yang berikutnya. Hierarki yang berikutnya adalah batang otak dengan cerebellum. Kalau tadi adalah strategi, ya, ini adalah taktik, ya, taktik. Taktiknya itu adalah ini berapa cepat ya lemparannya ya? Harus persis seperti apa ya? Arahnya tuh kemana ya supaya persis gitu? Kekuatannya harus gimana ya supaya terpukul oleh si pemukul gitu. Kalau kelambatan jatuhnya di depan pemukul. Kalau terlalu cepat yang nangkep catcher di belakang ya atau ke penonton jangan-jangan. Kalau terlalu kuat. Kalau pelan nggak sesuai dengan keputusan tadi bola cepat ya. Nah, jadi itu taktis yang mengatur adalah cerebellum. Nah, cerebellum memberi informasi kepada batang otak untuk mempersiapkan posisi, gitu ya. Posisi ekstensor ini nih posisi, karena nggak mungkin gerakan dilakukan tanpa kita melakukan suatu sikap motor hold ya. Motor hold itu artinya posisi harus siap, ya. Nggak mungkin saya melempar dari saya tiduran dulu di rumput baru saya lempar, nggak mungkin. Saya harus berdiri, harus ada sikap tertentu, baru saya bisa melempar. Kayak ibu-ibu tadi yang lontar martil, ada sikap dulu. Nggak bisa dari tiduran terus dia langsung lempar. Nah, yang terakhir hierarkinya itu adalah medula spinalis. Ya. Jadi semua informasi dikirim ke medula spinalis yang nantinya mengeksekut korteks motoris ya. Jadi korteks dengan medula spinalis itu yang nanti yang mengeksekut dari korteks ke medula spinalis untuk melaksanakan gerak tersebut. Gitu, Natalia. Jadi memang sebetulnya saya saya mengambil dari buku yang lebih sederhana ya. Buku-buku lain agak lebih rumit gitu. Jadi tadi ada hierarkinya gitu. Begitu. Baik dokter, terima kasih untuk jawabannya dok. Kemudian ini ada pertanyaan dari peserta dok. Ya. Dari Afrian, asalnya dari Poltekkes Jakarta 2. Tadi dijelaskan ada sensori korteks, basal ganglia, talamus, dan lainnya. Dan yang saya belum paham untuk gerakan refleks dan gerakan volunteer itu alurnya dari mana ke mana ya dok? Perbedaan alurnya di bagian mana? Mungkin bisa dijawab dokter. Sorry. Tadi membandingkan antara, gerakan refleks dan gerakan volunteer dok. Gerakan refleks dan volunteer. Kalau refleks nggak dipikir gitu, ya kita nggak mungkin misalnya kita memegang wajan, ternyata wajan itu panas gitu, nggak mungkin kita berpikir dulu, aduh panas ya, kalau gitu saya lepas ya supaya saya nggak terbakar tangannya gitu ya. Nah itu yang refleks ya, jadi kita dia mendapat asupan dari sensoris panas gitu langsung terjadi ya dan levelnya tuh sebatas medula spinalis dan level
batang otak gitu ya. Kalau gerak volunteer itu gerak yang sesuai kemauan. Saya mau lempar nih bola persis kena ke mukanya dia gitu. Supaya hidungnya bonyok misalnya. Jahat ya, tapi itu nggak boleh. Contoh kita kan apa namanya tadi pitcher ya. Saya melempar supaya si catchernya bisa, si batternya bisa mukul. Berarti kan arahnya harus sesuai, kecepatannya harus sesuai, karena kalau nggak cepet, bolanya jatuh di depan saya, gitu ya. Lalu kekuatannya harus sesuai. Kalau kekuatannya lebih, harus jadi di belakang jatuhnya, nggak di depan. Nah itu adalah suatu gerakan sesuai keinginan, ya, sesuai keinginan. Itu bedanya gerakan volunteer sesuai keinginan dengan refleks, ya. Kira-kira itu. Baik, terima kasih dokter kepada saudara Afrian. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Boleh ditanyakan kembali apabila ada follow up question dari jawaban dokter Jun. Dokter, ini ada pertanyaan berikutnya dari peserta juga. Pertanyaan saudara Wira dari Universitas Jember. Jadi gerakan yang sudah dijelaskan, apakah ada hubungannya dengan jaras kortikospinal, dok? Jaras kortikospinal. Iya, dok. Baik, jadi sebetulnya tadi saya ulang untuk memperbaiki ya, memperbaiki saya. Jadi ketika tadi kita mau melakukan gerakan yang volunteer sesuai keinginan ya, maka yang yaitu melempar bola ya kepada pemukul ya. Maka yang mempunyai ide, yang memberikan kita ide berdasarkan memori kita di masa yang lalu kan tidak mungkin ya orang nggak tahu softball apa, nggak pernah belajar softball, nggak pernah latihan softball tiba-tiba mau melempar gitu, nggak ngerti dia. Nah oleh sebab itu berdasarkan memori sebelumnya ketika dia berlatih ya, maka dia memunculkan planning ya, planning. Lalu dari planning itu ada beberapa alternatif gitu, dari korteks asosiasi itu yang tersimpan memori ya dari gerak, itu ada beberapa alternatif. Dari beberapa alternatif, ganglia basalis menentukan yang mana yang mau dilakukan, yaitu kita memilih bukan bola melambung, bukan bola lambat, tapi bola cepat. Jadi dari 3 kita pilih 1. Itu ganglia basalis tugasnya ya. Karena di sistem gerakan itu Tuhan menciptakan semua dalam bentuk inhibisi. Jadi inhibisi. Ya, sehingga harus ada satu potensial aksi yang menghilangkan inhibisi agar gerakan itu terjadi. Nah, si ganglia basalis itu punya fungsi inhibisi, yaitu tadi menyortir. Ada 2 planning yang nggak dilakukan. Kalau nggak kita lakukan semua. Jadi dia inhibisi ya. Ya, jadi ketika orang melakukan gerakan volunteer ya, misalnya saya mau nonjok gitu ya, pilihannya ada banyak. Jadi nonjok enggak itu enggak baik gitu ya. Atau tonjok dia jahat gitu kan ada 2 pilihan. Tonjok bisa tapi pelan gitu ya, ada pilihan ketiga. Nah, sebetulnya ada yang menapis gitu. Jangan ditonjok deh, kan itu nggak baik gitu ya. Nah itu yang menapis itu adalah ganglia basalis ya. Jadi pilihannya adalah tidak melakukan pukulan gitu. Karena dia banyak jalinan saraf inhibisi di situ. Nah itu adalah gerakan yang kita inginkan. Ini belum sampai kortikospinal nih, belum. Nah itu baru planning, lalu dan keputusan. Lalu yang berikutnya, level yang berikutnya adalah taktik ya. Bagaimana kita mau melakukan lemparan itu? Cepat, kuat, tepat gitu. Nah, itu adalah kerjasama cerebellum dengan korteks ya. Lalu level yang paling rendah untuk mengeksekusi tentunya kan kita perlu siap batang otak berarti ya, karena
postur itu ditentukan oleh aktivitas batang otak. Dan juga gerak dilakukan karena ada pengiriman informasi dari korteks ke medula spinalis gitu ya. Lalu medula spinalis memberi informasi lagi melalui serat saraf aferen motorik alfa untuk mengkontraksikan otot. Nah, ketika sudah sampai di level yang execute, yang paling bawah, execute, lempar, maka korteks motorik mengirimkan impuls melalui kortikotraktus kortikospinalis atau traktus piramidalis karena dia menyilang di piramid ya. Jadi hubungan antara gerakan dan jaras kortikospinalis, gerakan itu adalah sesuatu yang ingin dilakukan melalui proses planning dan proses taktik, planning, mengambil keputusan, dan inisiasi atau taktik ya, inisiasi bagaimana mau dilakukan ya, itu inisiasi, taktik, untuk nantinya disampaikan ke kortikospinal gitu. Ya. Jadi jaras kortikospinal menyampaikan satu informasi. Informasi apa? Eksekusi. Kenapa bisa eksekusi? Karena sebelumnya udah ada planning dulu, ada keputusan dan ada inisiasi. Jadi melakukan sesuatu yang misalnya kita mau bang ya ambil gada nih. Ya saya ambil tongkat, bang saya mau pukul. Ini kan kortikospinal nih berperan, tang execute kortikospinal nih. Tapi sebelum informasi melewati kortikospinal, hubungannya adalah telah terjadi dulu satu peristiwa di otak yang tidak kelihatan, yang tidak menjadi perhatian karya ciptaan Sang Maha Pencipta ini karena terjadi hanya bisa dilihat melalui PET, positron emission tomografi, baru bisa kelihatan. Oh, ternyata kortikospinalis belum ngirim pesan untuk gerak. Oh, bagian-bagian otak udah pada rame gitu. Nah, itulah sebetulnya kompleksitas dari gerakan ini. Begitu, Natalia. Mudah-mudahan menjawab Wira dari Jember. Ya, Wira ya. Baik, dokter. Jadi kurang lebih antara gerakan dan jaras kortikospinal ini juga masih ada hubungannya dengan hierarki yang dokter jelaskan sebelumnya ini ya. Jadi artinya traktus kortikospinalis itu mewujudkan atau yang mengeksekusi kelihatan nih. Traktus kortikospinalis membawa pesan, tang, saya mukul gitu, ya kan? Membawa. Tapi sebelumnya udah ada persiapan dulu di otak. Persiapannya itu oleh hierarki yang level yang lebih tinggi dengan hierarki yang berbeda gitu. Udah ada planning, ada ide dulu gitu. Saya mau mukul nih gitu ya. Terus oke, pukulan seperti apa sih gitu ya? Pilihan perlu nggak memukul? Perlu. Lalu pukulannya cepat apa lambat gitu. Nah itu ganglia basalis. Jadi udah ada peristiwa-peristiwa kelistrikan di otak di antara semua bagian secara image itu apa? Secara maya, kita nggak bisa lihat semuanya. Yang kelihatan cuma saya mukulnya, tong. Siapa yang nyampein? Kortikospinal. Ada hubungannya? Ada. Hubungan sama apa? Sama ide. Jadi gerakan, kalau gerakan dengan kortikospinal, dia cuma eksekusi. Ya kan? Ini gerakan, tang. Yang nyampein siapa? Informasi kortikospinal. Tapi yang ingin saya jelaskan, bahwa ini bukan gerakan sederhana tetapi kompleks, karena sudah ada suatu image dulu. Ada peristiwa-peristiwa di otak dari berbagai bagian yang mempersiapkan supaya kita dang mukul gitu. Gitu Natali. Baik, terima kasih dokter. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Saudara Wira, masih dari Saudara Wira, terkait dengan penyakit. Jadi katanya yang kita ketahui mengenai penyakit degeneratif Parkinson, salah satu gejala yang timbul adalah gangguan gerakan secara involunter.
Kira-kira area mana yang diganggu oleh efek banyaknya dopamin sehingga timbul gangguan gerakan seperti dyskinesia atau bradykinesia dan Coxwell gait? Terima kasih, dokter. Baik, tadi saya sudah sampaikan bahwa pada penyakit Parkinson itu yang mengalami gangguan adalah suatu akson dari neuron yang letaknya di substansia nigra yang harusnya mengsekresi dopamin, ya, dia harus mensekresi dopamin. Nah, jadi sebetulnya lintasan-lintasan yang ada di ganglia basalis yaitu utamen, nukleus caudatus, ya itu kan ada banyak tuh, ada substansia nigra, nukleus subthalamikus, ya, tapi saya nggak mau detail deh. Tapi pokoknya di substansia, di ganglia basalis. Itu lintasan-lintasannya rata-rata lintasan inhibisi gitu, ya. Lintasan inhibisi. Jadi kalau neurotransmitternya berkurang, berarti inhibisinya kan berkurang gitu ya. Kalau inhibisinya berkurang, berarti kan gerakannya tidak sesuai kemauan gitu ya. Jadi dia gerak aja terus. Saya nggak mau tapi gerak terus gitu. Jadi bukan tremor sebenarnya, tapi gerakan yang involunter, dia gerak. Ini bukan volunter, saya nggak mau gerak gitu ya, tapi gerak terus. Kenapa? Karena ada gangguan pada proses inhibisi yang terjadinya di ganglia basalis gitu. Kira-kira itu. Dan itulah yang memunculkan gejala-gejala lain seperti akinesia, kemudian kekakuan, ya, kemudian juga tidak mampu untuk bergerak gitu. Karena dia levelnya tinggi ganglia basalis gitu ya. Sebetulnya ada gambar yang jauh lebih menarik ya, yang menceritakan kalau misalnya memang interesan, kalau memang boleh saya tampilkan. Sebentar, ini. Ini dari buku Neuroscience, karangan ya, dari buku Neuroscience nih. Nah, di sini jelas ya bahwa di sini semua neuron inhibisi nih, inhibisi ya. Ini jadi positif ini terjadi atau gerakan ini atau informasi untuk melakukan gerak itu, yes, saya mau pukul tongkat, saya mau lempar bola ini untuk bisa dipukul gitu, yes, gerakan. Nah, itu berarti ini kan neuron inhibisi ya, ini neuron inhibisi. Neuron inhibisinya diinhibisi nih sama interneuron. Ya. Jadi neuron inhibisi di talamus, nukleus ventrolateraalis diinhibisi. Karena ada inhibisi, ini dia inhibisi dari neuron inhibisi akhirnya jadi eksitasi. Ya. Nah, sekarang neurotransmitter inhibisi ini ya di sini ya, neurotransmitter inhibisinya itu di sini ya. Di bawah sini gambarnya kurang kelihatan ya, ada lagi. Itu memang habis dopaminnya sehingga terjadilah gerakan-gerakan yang tidak di luar kemauan dan gerakan-gerakan yang sifatnya tadi tidak mampu sesuai yang kemauan. Jadi ada gerakan-gerakan yang terus-menerus itu gitu. Gitu Natalie. Baik, terima kasih Dokter Jul untuk jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Saudara Wira tadi. Dokter, ini ada pertanyaan dan mungkin ini pertanyaan terakhir, Dok. Dari Jessica Wijaya, mahasiswa semester 3 Fakultas Kedokteran, Program Studi Sarjana Kedokteran Universitas Cendrawasih. Pada pergerakan refleks kita juga mengenal adanya survival atau primitive refleks yang terjadi pada awal-awal perkembangan awal bayi sekitar kurang lebih 4 bulan. Apakah sistematika proses refleks ini sama dengan refleks pada orang dewasa seperti menepis tangan pada gelas yang panas?
pada pergerakan sebelumnya ini ya, saya pada Jessica sampaikan salam saya pada dekan ya, Dr. Jembise, Trayanus Jembise ya, sampaikan salam hormat dari saya. Baik. Jadi sebetulnya di sini apakah refleks ini sama dengan refleks pada orang dewasa seperti menepis? Kalau refleks gelas yang panas ya. Jadi kalau ada refleks untuk menjauhi rangsang, karena rangsangnya panas ya, refleks untuk menjauhi rangsang, maka ini adalah refleks yang atau gerak yang kita sebut sebagai involunter ya, yang kita sebut sebagai refleks withdrawal. Withdrawal itu artinya menjauhi rangsang yang menyebabkan kita sakit ya. Itu. Jadi baik pada bayi, saya kebetulan cucu saya nih ya umur 1 tahun ya, itu kena gelas panas ya dia terjadi refleks tersebut gitu ya. Jadi refleks survival dan primitifnya tadi pada awal refleks survival itu sebetulnya misalnya dia seorang bayi ya, dia haus ya, tidak. Pertama ini dulu, kita kasih jari ya, kasih jari ke ininya dia, ke telapak tangan langsung dia cengkram ya. Jadi misalnya ini jari kita taruh di ininya dia, langsung dicengkram sama dia. Nah ini refleks yang kita katakan sebagai inborn ya, jadi instingtual ya, survival. Survival yang lain misalnya ketika dia rasakan haus, dia akan nangis. Kita nggak tahu kenapa dia nangis, tapi dia nangis ya. Kemudian kita berikan puting susu ya, kita kasih puting susu, misalnya kita memang memberikan ASI, itu langsung dia refleks mengenyot gitu ya, mengenyot. Dan pada si ibu pun yang menyusui akan terjadi refleks untuk mengeluarkan ASI gitu, karena ada hisapan dan hisapan itu justru membuat terjadi refleks produksi dari air susu dan ekskresi dari air susu gitu ya. Jadi yang tadi mungkin bisa kita bedakan adalah seringkali para presenter TV yang menjadi presenter untuk pertandingan bola ya. Kalau Indonesia kemarin saya lihat yang siapa Vietnam lawan Indonesia nggak terlalu ya. Tapi kalau kita lihat Piala Dunia, seringkali presenter Indonesia akan menyatakan gitu ya bahwa dengan instingtual maka Ronaldo menyundul bola dan gol gitu ya. Itu bukan instingtual ya. Karena instingtual itu adalah refleks primitif tadi atau survival. Dia bisa menyundul dung dan masuk, itu 1 hari dia bisa menyundul bola bisa 300 bola. Jadi ada alat, mesin, terus bolanya dipakai mesin itu bolanya akan ke arah dia, lalu dia nyundul, dung, 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 dia latihan terus dengan kepalanya gitu ya, menyundul bola masuk gitu. Ya, nah itu dia latihan 1 hari bisa atlet saya kalau yang selam pagi 2 jam, siang 2 jam selama 10 tahun baru dia jadi juara dunia. Ya. Jadi bayangkan aja berapa ribu jam tuh dia. 10 tahun, jadi dia latihan 6 hari dalam 1 minggu. 1 hari itu kurang lebih 4 jam. 1 hari kurang lebih 4 jam, itu belum ditambah dengan latihan beban ya. Bisa lebih gitu. Dikali 10 tahun. Baru dia jadi juara dunia. Nah itu berarti apa? Refleks-refleks yang terbentuk itu terjadi penyimpanan memori gerak, memori otot. Jadi otot itu udah punya memori. Ya begitu disentuh, tang langsung. Misalnya saya kempo nih ya, begitu saya ditendang langsung, tang, saya tangkis gitu. Kenapa? Saya belajar gitu. Nangis, cak, cak, langsung saya tangkis gitu. Ya.
Tapi kalau kita nggak pernah belajar, nggak tersimpan memori itu. Ya, jadi itulah perbedaan antara refleks pada orang dewasa. Jadi ada refleks yang macam-macam refleks ya. Ada yang refleks spinal, ada refleks yang postural, refleks yang lebih tinggi ya. Dan juga ada refleks yang tadi, yang simplex, yang monosinaps, ada polisinaps dan lain-lain. Itu yang kita bahas minggu lalu ya. Nanti bisa mungkin diminta Maya Pindo, saya juga belum menyerahkan ya. Nanti kalau memang itu silahkan nanti dipelajari. Begitu Natalia, ada lagi? Baik, Dokter Jun, terima kasih untuk jawabannya, Dok. Semoga menjawab pertanyaan dari Saudari Jessica. Dokter, dikarenakan waktu, jadi saya mungkin izin untuk sedikit menyimpulkan dari materi dokter ya, bahwa gerakan kompleks ini adalah gerakan volunteer yang memerlukan perencanaan secara sadar dan melibatkan bagian-bagian di otak. Tadi ada korteks asosiasi, ganglia basal, cerebellum, batang otak, dan eksekusinya dengan jaras kortikospinal ya, Dok. Ya. Mungkin dokter ada hal lain yang bisa disampaikan, Dok, untuk sebagai take home message bagi para peserta kita hari ini, Dok? Sebetulnya saya mau menyampaikan ya bahwa tidak mudah untuk menerangkan gerak volunteer ini yang sebetulnya di dalam buku-buku ilmu faal dikatakan sebagai biasanya disebut sebagai kontrol gerak oleh otak. Kenapa? Karena amat rumit dan amat sulit ya. Tetapi saya justru karena itu karya penciptaan, maka saya menggeluti itu dan akhirnya saya ingin bisa menyampaikan kepada siapa yang mendengarkan, juga mahasiswa saya sudah mengajar ini sejak tahun berapa ya, saya lulus tahun 90, saya sudah mulai mengajar tentang yang disebut SSP motorik ya, atau pengendalian motorik oleh otak ya. Yang mungkin bisa saya sampaikan bahwa cerebellum lintasannya begitu rumit, jumlah saraf kita ada 100 miliar, 50% ada di cerebellum. Jadi kalau 100 miliar, 50 miliar ada di cerebellum. Dan cerebellum lintasannya itu sangat rumit, ada sel basket, sel granular, ada jaras mosi fiber, ada climbing fiber ya, yang semua sifatnya inhibisi. Demikian pula ganglia basalis juga rumit, sifatnya inhibisi. Jadi untuk eksekusi Tuhan memberi kita waktu untuk berpikir apakah jadi dilakukan atau tidak. Saya ambil sebagai contoh misalnya mobil dalam posisi on, gasnya on, kita gas di itu ya, di fray ya, gas, tapi kita masuk gigi satu, gas, tapi kita injek rem. Jadi kalau kita bilang yes gerak, itu cuma ngangkat rem, jalan mobilnya. Jadi dalam karya penciptaan ini Tuhan memberikan waktu sepersekian detik, milisekon, untuk remnya mau diangkat apa enggak. Begitu rem diangkat, dos, kalau kita nonjok gitu, ya. Nah itulah keistimewaan bahwa selalu dalam posisi inhibisi kita dikasih waktu untuk mikir. Gerakan itu mau dilakukan apa enggak. Kalau sifatnya negatif, kalau positif ya nggak perlu mikir ya. Kalau positif kan udah ada memorinya, tapi kalau gerakan itu sifatnya negatif, kita dikasih kesempatan untuk mikir. Perlu nggak gerakan itu dilakukan? Baik ujung-ujung jari memencet HP, ujung jari memencet HP, maupun mulut mengucap kata. Karena sekali kita mengucap dan sekali kita mencet tombol, kita nggak bisa memperbaiki lagi. Itu dari saya.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih banyak Dokter Jul untuk materi maupun jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya hari ini. Sangat bermanfaat pastinya untuk kita semua. Mohon maaf bagi yang masih mempunyai pertanyaan namun belum dijawab. Mungkin bisa diajukan ke Dokter Jun di seri webinar berikutnya dari Apindo ya, Dokter Jun dan Mas Freddy. Sekian dari saya hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Mbak Natasha dan juga terima kasih Dr. Jun atas pembahasan dan juga pemberian materinya ke teman-teman semua. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu adalah kuis Kahoot. Oke, untuk teman-teman bisa langsung join aja ke Kahoot-nya ya. Ini saya akan share screen ya mengenai Kahoot-nya. Gimana teman-teman, sudah terlihat belum layar saya? Gimana teman-teman, sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Oke, bisa kalian join melalui PIN-nya dan juga kalian bisa scan barcode-nya nih, di Chrome atau di Google kalian masing-masing. Ini kakak saya beri waktu 5 menit untuk kalian join ke Kahoot. It's 12 hours. Jadi, sembari teman-teman join ke Kahoot, kita sembari mendengarkan azan terlebih dahulu. Setelah selesai azan, kita akan mulai Kahoot. Oke, kita mulai kuis yang pertama nih. Untuk kuis yang pertama ada 5 orang yang betul. Next, ke soal berikutnya. Oke, 18 orang yang betul. Lihat di posisi yang pertama. Oke, Putri masih posisi yang pertama ya. Oke, Putri masih memimpin ya.
8 orang yang betul. Seorang yang betul. Soal terakhirnya teman-teman ya. Nanti yang juara itu juara 1, 2, dan 3. Untuk yang juara 1, 2, dan 3 itu jangan lupa di screenshot dan langsung hubungi nomor WhatsApp kakak ya. Oke, 24 yang betul, kita lihat skornya. Oke. Untuk yang juara 1, 2, dan 3 itu jangan lupa di screenshot ya untuk juara 1, 2, dan 3, dan kalian bisa hubungi nomor WA mengkonfirmasikan door prize-nya. Ya, nomornya ya. Oke. Jangan lupa bagi teman-teman yang juara 1, 2, dan 3 hubungi nomor WhatsApp kakak untuk mengonfirmasi door prize tersebut. Dan kita udah di Belum. Ya, kita udah di pengunjung acara ya teman-teman ya. Oke, tadi sedikit informasi saja. Bagi teman-teman yang ingin bergabung menjadi anggota M3, kalian bisa ke website kami yaitu www.m3yapindo.com. Karena menurut kakak sendiri referensi yang disajikan di M3 juga itu sangat bermanfaat dan juga sangat membantu buat kalian semua nih. Dan juga kalian tahu, dan juga Dr. Jun ini adalah salah satu penyusun dari aplikasi M3 ini, yang dimana Dr. Jun ini adalah narasumber kita pada siang hari ini. Dan juga untuk teman-teman, untuk absensinya kakak akan kirimkan di kolom chat Zoom ya. Ini untuk absensinya. Kalian bisa klik linknya, saya beri waktu 2 menit atau 2 menit untuk kalian mengisi absensinya, agar kalian mendapatkan sertifikat temu terpakat. Oke, baik. Saya rasa teman-teman semua di sini sudah mengisi link absensi temu pakar ya. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih atas waktunya. Kalian sudah mendengarkan penjelasan dan juga mengikuti kegiatan temu pakar dari awal hingga akhir ini. Dan juga terima kasih pada Dr. Jun dan juga Mas Nanda beserta Mbak Natasha atas waktunya, dan juga mungkin
Saya minta maaf apabila ada kata maupun sikap saya yang kurang mengenakan di hati teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.